Ya, dari mulai Wamena dibuka SMA dulu, nggak itu ngasarkan orang lain sampai ke Nabire dan kembali ke Wamena. Freeport itu punya dana yang cukup besar, ya, untuk mengangkat 7 suku. Karena wilayah Freeport itu di daerah 7 suku itu. Nah, dari 7 suku itu yang paling besar itu 2 suku, Amungme dan Kamuru. 19 tahun yang lalu mereka mulai merintis sekolah untuk anak-anak itu. Dananya miliaran. Mereka punya asrama di Semarang, mereka punya asrama di Jakarta, mereka punya asrama di Jayapura, mereka punya asrama di Timika. Dan luar biasa, asrama mereka di Timika itu nyewa hotel karena uang banyak. Jadi anak-anak asrama itu setiap pagi ada yang ngasih makan, spray diganti tiap hari, semua dibersihkan. Tapi selama 17 tahun tidak menghasilkan satupun sarjana. Dan akhirnya hotel itu rusak parah karena anak-anak di asrama kan ini kita tahu tanpa pengasuh. Ya pegawai hotel aja yang ngurusin. Ya hotelnya aja terima uang terus kok. Nggak buka untuk umum pun tetap dapat duit penuh semua dan dibayar tiap hari. Akhirnya mereka datangkan kakaknya, omnya, semuanya mabuk di situ. Saya ditunjukin yang pertama kali itu rusak pintu, jendela, pintu jebol semua sudah. Akhirnya 3 tahun yang lalu mereka bangun asrama sendiri. Juga biaya sekian miliar. Asramanya bagus sekali. 128 tempat tidur, 5 lokal. Jadi 1 lokal anak-anak asrama putra, 1 lokal asrama perempuan. Di tengah itu ada dapur, lengkap semua peralatannya bagus sekali. Nah, lalu ada perumahan guru, ada perpustakaan, ada ruang kesehatan, ada ruang kantor. Ketika mau diresmikan, mereka tuh bingung, siapa mau ngelola ini? Mereka punya partner namanya lembaga LPMAK, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamuru. Dan itu yang ngurusin asrama-asrama di luar Papua juga. Nah, ketika mereka mau memulai asrama itu, mereka bingung. Akhirnya mereka menunjuk 4 yayasan yang akan jadi partner nanti itu. 2 di luar Papua, yang 2 di Papua. Ketika mereka mau memutuskan dari 4 itu dipilih 1, kalau saudara pernah baca buku yang lemah di Tanah Moni, itu buku bagus sekali. Dia sekarang tetap tinggal, papanya sudah meninggal. Waktu papanya, mamanya meninggal, itu minta dibakar, abunya ditebarkan di puncak Karsta. Itu baru awal tahun ini. Itu pesan mamanya, karena dia bilang saya mau menyatu dengan orang Papua. Ini hebat sekali 2 penginjil. Lah anaknya ini Pak John Kat ini bisa 5 bahasa suku. Dari 7 suku itu 5 dia bisa. Jadi bertahun-tahun dipakai oleh Freeport. Nah akhirnya Pak John Kat ditanya, diminta pendapat mana dari 4 ini. Pak John berkata, saya nggak kenal 4-4. Saya kenal Pesatri Nabire. Karena dia tahu sekolah kita yang di Sugapa. Ketika Pak John Kat cerita, mereka itu tertantang. Masa di Papua ada lembaga pendidikan seperti itu? Betul. Dari TK di asrama kan ada cerita Sugapa itu gimana semuanya itu. Nah Februari 2006 kami itu tidak tahu kalau ini utusan Freeport, kami tidak tahu. Kami dapat telepon akan datang 4 orang dari Timika untuk ninjau asrama. Ya kami pikir ya silakan mau ninjau kok. Tidak tahu kalau mereka ini sedang ngamati kami, kita. Cuma 3 hari mereka. Selama 3 hari itu mereka tinggal di hotel. Pagi sampai sore sampai malam ada di asrama, di sekolah. Mereka tanya guru gajinya berapa di asrama. Mereka kenal anak-anak dari SD bisa bahasa Inggris. Mereka itu kaget, karakternya apa berubah. Nah hari ketiga malam kami dikumpulkan, baru mereka cerita apa tujuan kami ke sini. Kami yang kaget. Bulan Julinya kami dipanggil 2006 untuk ninjau asrama itu. Waktu saya sampai sana saya yang kaget. Wih, sebesar ini asramanya, sebagus itu fasilitasnya. Secara logika bilang nggak sanggup kan. Bagaimana anak-anak nanti ini? Jadi berunding terus. Singkat cerita, akhirnya Juli 2007 dimulai asrama itu diserahkan ke kami, ke kita untuk kelola. Kita panggil beberapa tim yang sudah biasa ngelola asrama. Tapi kami minta, kami nggak mau dari yang besar, maunya mereka dari SMA. Nggak mau, kami mau dari anak-anak dulu, usia SD. TK nggak ada. Wah macam-macam. Sekarang waktu itu harus survei ke kampung-kampung. Keren betul, naik helikopter. Kampung ini naik helikopter turun lagi. Wah hebat betul fasilitas mereka. Tapi mereka minta
per tahun perjanjian diperbarui. Silakan. Mereka dengan jujur berkata, kami kan belum kenal saudara. Baik, terima kasih. Saudara, itu tahun 2007 kami buat MOU. Kemarin ini, sebelum saya ke sini, saya ke Jayapura dulu dari Nabire Timika. Nah, itu ada perjanjian, kan sudah bulan Juli, kan sudah habis setahun. Begitu saya mau tanda tangan, saya jadi kaget. Sampai saya tanya, apa ini nggak salah? Tidak, Pak. Tapi saya nggak mau ngomong. Nanti mereka rasa nggak enak. Kenapa? Ditulis di situ, perjanjian berlaku 5 tahun. Kenapa? Karena mereka percaya apa yang kita buat. Hampir tiap hari ada, sekarang itu ada 64 anak. Hampir tiap hari ada dari Freeport data, lembaga apa data. Karena mereka lihat perubahan anak-anak ini. Nah, kemarin saya berangkat dari Timika ke Jayapura. Itu baru pertama saya masuk bandara baru, Timika. Bandaranya keren. Itu milik Freeport, kayak Amerika betul. Cara ngaturnya betul-betul Amerika. Begitu saya masuk di ruang tunggu, saya lebih kaget lagi. Dinding bandara baru itu, semua foto kegiatan mereka, gede-gede fotonya itu. Kenapa mesti ngebor di sini? Kenapa mesti ngebor di situ? Bagaimana Freeport itu penangani untuk apa itu fauna floranya, bahwa mereka tidak merusak. Bagaimana limbahnya dibuat jalan semuanya itu. Jadi sekolah kita yang di Timika itu betul-betul diakui oleh Freeport sampai ada fotonya. Dari situ saya telepon mereka ke asrama. Kalian tahu nggak ada fotomu di sini? Saya foto terus saya kirim pada mereka. Mereka itu masih nggak percaya. Jadi selama setahun dari Juli 2007 sampai Juli 2008 itu anak-anak nggak sekolah. Nah kan kami bingung. Katanya mau buat sekolah. Mana sekolahnya? Akhirnya mereka bilang terus terang kami itu nggak mampu. Jadi ya gini aja lah. Setahun ini didik saja dulu. Belajar baca, belajar nulis, belajar semuanya itu. Kami pakai nama matrikulasi. Dan dari semua yang ada di situ gak ada satupun seorang pendidikan guru. Tidak. Tapi selama setahun ternyata anak itu berubah. Saudara, ternyata apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu jadi jawaban di tanah ini. Baik itu kalau kita mulai dengan ini, ayo kita sungguh minta anugerah Tuhan. Nah, saya kembali lagi. Di Tembagapura saya pernah lihat 2 kali. Ada asrama namanya Tomawe. Hanya asrama saja. Bagus. Wah, mesin cucinya apa semuanya. Nah, 2 kali saya lihat asrama ini bagus. Wah, tempat tidur rapi. Ya, Freeport yang bagus. Ternyata asrama ini pun diserahkan ke kita sekarang. Nanti mulai Agustus ini, bulan ini jadi kita mulai nangan. Ini milik Yayasan Jaya Wijaya. Jadi YPJ, Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya. Kenapa? Karena yang tinggal di situ hanya orang-orang dari Pegunungan Jayawijaya. Tapi juga sama. Asrama itu sudah ada 17 tahun dibangun. Yang tahun ini lulus cuma 2 orang yang lulus SMP. Karena mereka sampai SMP saja. Maka itu ketika mereka berkunjung ke asrama kita Penjunan, mereka heran. Kok bisa tertib, mana yang bisa diatur? Nah, di sini kita lihat kepercayaan Tuhan atas kita masing-masing. Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, itu luar biasa. Begitu setialah. Ya, sekarang kita Nabire sudah dibagi 3 tempat sekarang. Timika dan Tembagapura. Begitu yang apa yang kalian kerjakan di sini, itu akan punya dampak yang kekal. Amin. Punya dampak yang luar biasa. Karena Yesus yang kita utamakan dalam hidup.